Firman Tuhan pagi hari ini saya kasih judul yaitu rezeki anak, saudara ya, rezeki anak. Nah, saudara, pada bulan Juli 1850, Frederick Forbes, seorang kapten angkatan laut Inggris yang sangat dihormati di skuadron Afrika Barat, itu mengunjungi Raja Gezo dari Dahomey dalam misi diplomatik. Selama bertahun-tahun Inggris memainkan peran dalam perdagangan budak transatlantik. Namun pada tahun 1833 menghapuskan perbudakan di seluruh wilayah kekaisarannya. Nah, misinya adalah untuk melemahkan perdagangan tersebut, baik dengan mencegah kapal budak Perancis dan Spanyol, dan menggunakan diplomasi untuk menghalangi para pemimpin lokal untuk mengambil bagian dalam perdagangan tersebut. Nah, Raja Gezo adalah tokoh dominan seperti yang saudara bisa lihat di layar ya, yang gambar paling kanan itu tokoh dominan di Afrika Barat dalam penyediaan budak. Ya, kenapa? Karena perbudakan adalah sumber pendapatan utama kerajaannya. Nah, pada pertemuan seperti itu, pertukaran hadiah itu merupakan praktek yang standar. Namun, di antara hadiah yang Gezo tawarkan kepada Forbes ya, yaitu selain 1 tong rum ya, lalu 10 kepala binatang, dan salah satunya adalah gadis tawanan ya, seorang anak atau seorang pemudi yang bernama Omoba Aina yang berasal dari marga Egbado di suku Yoruba ya. Jadi pertukaran hadiah ini salah satunya yaitu dikasih anak perempuan Afrika, saudara, kepada Frederick Forbes, yaitu kapten angkatan laut Inggris. Singkat cerita, sang kapten ini bawa ke negaranya di Inggris, dan waktu dia menghadap yaitu Ratu Victoria, yaitu yang adalah atasannya, Forbes itu memberikan kepada Ratu Victoria hadiah. Siapa hadiah? Hadiahnya adalah Omoba Aina ini, saudara ya, yaitu adalah seorang budak. Nah, ketika Ratu Victoria menerima Aina ini sebagai budak, saudara, ternyata Ratu Victoria menaruh kasih kepada Aina, sehingga Ratu Victoria justru itu mengangkat Aina menjadi anak asuhnya. Sehingga karena Aina ini menjadi anak asuh dari Ratu Victoria, maka saudara, Aina disekolahkan dengan sekolah anak-anak raja. Sehingga di usia 7 tahun dia menjadi cerdas, bisa berbahasa Inggris, berpakaian seperti layaknya putri-putri raja ya. Walaupun dengan topi kerajaan, ada rambut-rambutnya yang keriting, lalu anting-antingnya yang besar dan sebagainya. Dan dikatakan di dalam sejarah bahwa Victoria seems to have decided at this point that she should be responsible for Sarah's education and welfare. Bahkan Omoba Aina ini diberikan nama Sarah atau Sarah, karena Victoria itu memutuskan, kayaknya saya harus bertanggung jawab atas pendidikan dan kesejahteraan dari Sarah ini. Sehingga the extraordinary, menurut sejarah dikatakan, the extraordinary transformation of Sarah's life began. Bahwa transformasi atau perubahan yang dahsyat dalam kehidupan Sarah dimulai. Kenapa? Karena Sarah diadopsi, karena Sarah diangkat, yang awalnya adalah budak yang dijual, tetapi menjadi bagian dari anak asuh ratu. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat yang ke-12, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu sekalian, tahukah saudara, waktu saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara diberi kuasa. Bukan hanya kuasa untuk mengadakan mujizat, tetapi kuasa yang paling hebat adalah kuasa menjadi anak-anak Allah. Makanya judul khotbahnya adalah rezeki anak. Apa rezeki terbesar kita? Rezeki terbesar kita adalah waktu saudara dan saya menyandang satu status ini, yaitu anak, saudara. Sama seperti Omoba Aina, saudara, bahwa Omoba Aina ini awalnya adalah budak.
Makanya di kitab Rasul-Rasul, saudara, khususnya Rasul Paulus dikatakan, saudara dan saya sebelumnya adalah budak. Budak apa? Budak dosa, budak sakit penyakit, budak dunia ini. Tetapi sama seperti Ratu Victoria melihat Aina ini, lalu menaruh kasih, lalu dia memutuskan untuk mengangkat Aina menjadi anak dan merubah namanya menjadi Sarah. Sama halnya Allah Bapa melihat saudara dan saya yang terikat oleh perbudakan dosa ini, yang terikat oleh perbudakan maut, maka Allah menaruh kasihnya kepada saudara dan saya dan mengadopsi saudara dan saya menjadi anaknya, memberikan saudara dan saya, Alkitab berkata, bukan hanya nama yang baru, tapi dikatakan hati yang baru diberikan kepada saudara. Saudara dan saya punya nama yang baru. Apa nama itu? Nama itu adalah anak-anak Allah. Bahkan nanti saudara di Yerusalem baru, saudara akan diubahkan seutuhnya menjadi baru. Nah, apa pentingnya status anak ini, saudara? Bahwa menurut survei di Amerika dikatakan the father absence crisis in America, dikatakan bahwa saudara, anak-anak yang tidak dibesarkan secara benar oleh ayahnya, walaupun dia punya ayah, ataupun yang dia nggak punya ayah, jadi dia lahir tanpa ayah, atau mungkin dia lahir ada ayahnya tapi habis itu ayahnya pergi, ya. Dikatakan anak-anak yang seperti ini itu punya banyak resiko. Saudara bisa lihat resikonya di situ. Dikatakan greater risk of poverty, ya, yaitu apa? Sangat besar resikonya untuk menjadi miskin. Lalu dikatakan more likely to have behavior problems, kecenderungan bisa punya kecenderungan perilaku yang bermasalah. Dikatakan greater risk of infant mortality, ya. Lalu dikatakan more likely to go to prison, akan cenderung lebih mudah untuk masuk penjara, lalu commit crime, yaitu melakukan kriminalitas dan sebagainya. Bahkan saudara, di survei Juni 2022 sampai Februari 2023, 1 dari 4 anak muda di dunia ini merasa lonely, kesepian, saudara. 27% yang usia 19 sampai 29 tahun. Ini disurvei di 142 negara terhadap 145.000 responden, saudara. Kenapa penting kehadiran seorang orang tua atau bapak atau ayah dalam hal ini? Karena saudara, itu bisa merubah kehidupan seseorang. Mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 15 sampai 17. Buka Roma pasal yang ke-8. Kita akan baca 15, 16 dan 17. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan yang membuat kamu menjadi apa? Takut lagi, tetapi kamu telah apa? Menerima roh yang apa? Yang menjadikan kamu anak Allah. Lalu dikatakan apa? Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba. Ya Bapak, stop sampai situ dulu. Saya mau ingatkan kepada saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, mungkin dari kecil, ya, mungkin yang sekarang sudah besar, ya, yang tentang bagaimana figur seorang ayah yang pernah saudara dapati, tapi sebagai hamba Tuhan, kabar baiknya saudara punya Bapa di sorga. Di Komsel hari Jumat kemarin, ya, kita sharing, lalu saya tanya, ya, saya tanya bagaimana Anda dibesarkan. Kalau saudara tanya sama saya, di dalam saya dibesarkan, saya nggak dekat sama papa saya nggak dekat sama mama saya lebih dekat dengan kawan-kawan sekitar. Ada orang yang dekat sama papanya, ada orang yang dekat sama mamanya, ya. Lalu kemarin yang bersaksi Bulani itu lebih dekat sama opanya. Semua kita itu punya ceritanya masing-masing, saudara. Semua kita punya sejarahnya masing-masing, ya. Tapi saudara dan saya harus ingat, kita semua nggak perlu pujian dari siapapun, saudara,
Karena pujian apalagi dari manusia itu sifatnya tidak kekal. Sebab itu Tuhan datang menyatakan satu kebenaran ini, bahwa saudara dan saya nggak lagi menerima roh perbudakan yang bikin kita takut lagi. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, masuk yang namanya ketakutan. Dan ketakutan ini merasuk kepada diri setiap orang. Makanya nggak heran ada orang sebetulnya berdoa buat apa? Supaya rezekinya bertambah. Kenapa supaya rezekinya bertambah? Karena takut miskin, karena nanti takut krisis, karena nanti takut susah. Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang gak benar dan sebagainya. Kenapa? Kalau dilihat ujung-ujungnya karena takut. Kenapa sih karena takut? Karena merasa sendirian, saudara. Nah, sebagai hamba Tuhan, kabar baiknya Yesus berkata bahwa saudara dan saya menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa disebutnya bukan ya Bapa, ya Aba? Kenapa dibilangnya ya Aba, ya Bapa? Aba di dalam tradisi Yahudi itu adalah sebutan ayah yang mesra, saudara. Jadi bukan bapak tapi pa, gitu. Ya, di dalam bahasa Arabnya itu abi, saudara. Ya. Jadi kalau orang anak-anak Yahudi itu manggil papanya karena saking dekat sama papanya, dia bukan panggil bapak, dia akan panggil Aba. Abba menunjukkan kedekatan, saudara. Dan ayat 16 dikatakan apa? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah apa? Anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita belajar minggu lalu bahwa tema tahun ini adalah Destined to Reign. Bahwa saudara dan saya itu dilahirkan, dipilih oleh Allah untuk berkuasa dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Minggu lalu kita belajar bahwa kalau saudara dan saya mau jadi anak raja, itu kita nggak bisa daftar menjadi anak raja. Kita nggak bisa melakukan pemilihan raja. Saudara dan saya menjadi anak raja, jalan satu-satunya adalah apa? Saudara harus lahir sebagai anak raja. Sebab itu kita lahir kembali di dalam Kristus. Sama halnya seperti Ratu Victoria. Anak-anaknya menjadi anak raja gara-gara apa? Hanya dua pilihan. Kalau nggak seperti anak-anaknya itu lahir, yang kedua adalah diadopsi seperti Omo Bahaina, saudara. Diganti namanya jadi Sarah. Betul, saudara dan saya tidak lahir sebagai keturunan Israel, tetapi saudara dan saya lahir sebagai keturunan Yesus Kristus. Saudara dan saya diadopsi, masuk dicangkokkan, kata Paulus, menjadi warga kerajaan sorga. Dan di Roma 5 ayat 17 dikatakan, Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, apa? Maka kita juga adalah apa? Katakan bersama saya, ahli waris. Bilang kanan kirinya, kamu ahli waris. Amin, saudara. Iblis akan memberikan kepada saudara begitu banyak tipu dayanya, bahwa saudara dan saya, masa anak Allah kelakuannya begitu, masa anak Allah kayak begini, masa anak Allah hidup kamu seperti itu. Saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa anak adalah identitas, saudara. Kalau identitas itu gak berubah dengan perbuatan, saudara. Identitas saudara pria, saudara pakai rok, berubah gak jadi wanita? Saudara wanita, saya lihat ada beberapa ibu-ibu di sini pakai celana jeans, berubah gak jadi pria? Pernah gak saudara melihat burung kakatua bisa ngomong? Burung beo bisa ngomong? Ya kan? Berubah gak jadi manusia itu burung? Kucing menggonggong, berubah gak jadi anjing? Ya, saudara. Karena identitas itu tidak bisa berubah dengan perbuatan, saudara. Nggak bisa. Kita nggak bisa pura-pura jadi anak raja lalu jadi anak raja. Saudara pura-pura jadi anak Prabowo terus jadi anak Prabowo, nggak bisa. Saudara, status anak cuma bisa dua posisi. Kalau nggak saudara lahir dari keluarga tersebut, atau saudara diangkat jadi anak. Dan ternyata salah satu rezeki anak adalah punya warisan, saudara. Pak, tapi saya tabungan aja sedikit. Saudara, waktu mama saya sebelum meninggal, secara ekonomi kami juga bisa dibilang pas-pasan. Tapi beberapa hari sebelum mama saya meninggal, mama saya bilang begini, mama gak punya apa-apa, tapi mama cuma ingetin kamu, ya, mama cuma punya satu warisan ini, yaitu Yesus. Dan saya bersyukur. Makanya tadi pujian tadi menurut saya begitu mengingatkan perjalanan 25 tahun yang lalu. Sesudah mama saya meninggal sampai hari ini, benar-benar Tuhan selalu
selalu menolongku, selalu menjagaku. Saudara boleh punya uang mau sebanyak apapun, bisa hilang. 3 hari yang lalu ada kejadian bencana yang gak pernah dipikirkan oleh orang-orang kaya di Los Angeles. Saudara nanti kalau belum lihat beritanya, saudara lihat aja YouTube atau TikTok. Kebakaran besar di Los Angeles. Itu semua rumah orang-orang kaya. Kadang-kadang kita pikir sekolahin anak tinggi-tinggi, bagus-bagus, supaya kalau dia lulus dapat apa? Kerja yang bagus. Kerja yang bagus ukurannya apa? Gajinya bagus. Supaya kalau gajinya bagus, uangnya banyak, seolah-olah saudara merasa bisa menolong satu hari nanti, bisa melindungi saudara satu hari nanti. Tapi yang kemarin kejadian di Los Angeles, saudara, mereka bukan orang miskin. Banyak di antara mereka, saudara, itu orang-orang yang luar biasa kaya. Bahkan saya baca berita, saudara, bahkan salah satunya adalah anggota keluarga Rothschild family. Rothschild family, saudara, ya itu adalah keluarga yang dianggap orang terkaya nomor 1 dunia, saudara, yang mengontrol seluruh keuangan dunia, saudara. Bahkan IMF kabarnya mereka yang kontrol, bahkan Bank Dunia kabarnya mereka yang kontrol, dan mereka pernah kerjasama di sini sama keluarga Bakri, saudara. Bahkan kabarnya seluruh ekonomi negara ini bangkrut apa hidup itu tergantung keluarga ini. Tapi salah satu anggota keluarga ini justru menjadi korban kebakaran itu. Di mana uang mereka? Di mana koneksi mereka? Bahkan ada satu video, saudara, ada rumah yang belum kebakaran, lalu ada pohon di depan rumah tersebut, saudara. Nah, pohonnya kebakaran. Jadi sampai di video ini bilang begini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini apinya dari mana yang kena pohon ini? Bahkan banyak diberitakan, 1 malam sebelum kejadian itu ada perhelatan besar para artis dan orang-orang kaya kumpul di Los Angeles dan menghina Tuhan. Menghina Tuhan secara publik. Keesokan harinya tiba-tiba di pegunungan Los Angeles yang mengitari perumahan kaya ini, saudara, muncul api di hutan pegunungan itu, dan api ini melalap habis, saudara, ribuan hektar perumahan-perumahan mewah. Di mana uang? Di mana koneksi? Bingung, saudara. Sebab itu Mazmur 91 katakan, dia yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi bisa berkata, malapetaka tidak akan menimpaku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Amin, saudara. Karena saudara dan saya anak. Roma 8 ayat 17 katakan, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Koma. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima apa? Janji-janji. Ya, saya yatim piatu. Waktu bapak saya masih hidup juga saya nggak dekat sama bapak saya. Tapi saya bersyukur. Bagaimanapun kondisi saudara dibesarkan, saudara mau punya bapak, tidak punya bapak, kayak Tuhan berjanji saudara dan saya punya bapak di sorga. Saudara dan saya punya bapak yang selalu memperhatikan saudara. Saudara punya bapak yang kemanapun saudara berseru, dia akan hadir buat saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus bertanya, adakah orang memberi kepada anaknya minta roti dikasih batu, anaknya minta ikan dikasih ular? Nggak ada, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu aja bapak yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi bapak di sorga, saudara. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Saudara dan saya, kita punya Bapa di sorga. Ini adalah urutan stage of life, ya, babak kehidupan semua kita, saudara. Mulai dari baby, lalu besar, disebutnya infant, ya,
Tambah besar lagi, kalau kita balita batita ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya child. Naik lagi jadi remaja, teenagers. Naik lagi kelas SMA dibilangnya young. Masuk dia lulus kuliah, adult, nikah dan sebagainya, akhirnya tua disebut senior. Ini urutan saudara, baby, infant, child, teen, young, adult, senior. Di dalam Alkitab saudara, kata anak-anak Allah, anak-anak Allah, anak-anak Allah, anak-anak Allah itu selalu disebut. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut child of God, child of God, child of God. Nggak disebut baby of God, karena baby nggak ngerti apa-apa. Nggak disebut infant of God, karena infant belum bisa ngomong lancar. Nggak disebut juga teenagers of God, nggak disebut young of God, nggak disebut adult of God, tapi selalu penyebutannya adalah child of God. Umur-umur di mana banyak nanya, maunya dekat sama papanya, maunya bergantung sama papanya, percaya sama papanya. Ini usia-usianya disebut child of God. Di mata Tuhan, walaupun saudara udah usia 60, saudara di mata Tuhan tetap child of God. Yang menjadi masalah kita adalah kita mulai berasa kita ini adult. Adult tuh gimana? Punya pemikiran sendiri, punya caranya sendiri, punya gayanya sendiri. Bahkan kalau doa, Tuhan tolong dong berkati saya, lalu Tuhan dikasih pemikiran-pemikiran, ide-ide dan strategi-strategi. Padahal yang lebih tahu yang terbaik buat saudara adalah Bapak saudara. Itu penyakit kita. Makanya baru-baru ini saya duduk di kamar, lalu saya berlutut berdoa. Doa saya begini, Tuhan, saya udah kerja, saya udah bisnis, saya udah menggembalakan, saya udah lakukan ini semua, dan saya pikir semuanya gagal, gak sesuai dengan yang saya harapkan. Kenapa? Karena saya merasa saya melakukan semuanya dengan cara saya. Tapi hari ini Tuhan, ambil alih hidup saya. Biar mulai hari ini suka-sukanya Tuhan. Biar mulai hari ini pakai caranya Tuhan aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tadi kan hujan kan 9:30 kan. Saya kan beli roti, hujannya deras. Saya cuma doa, Pak, saya gak lagi doa Tuhan, Pak, Abah, kalau boleh berhentiin dong. Tar aja hujannya jam 1. Nyampe rumah gak lama, bantu mandiin Ezra. Terang gak? Saudara, dia Bapak kita. Amin. Berserah sama dia. Ada apa-apa ngomong sama dia. Memang kalau ngomong kayak ngomong sama angin, gak ada siapa-siapa. Tapi firman Tuhan bilang, kamu gak lihat, tapi Bapamu di sorga melihat. Dan ternyata ini Bapak, maaf ya saya ngomongnya agak keselengean, ini Bapak kalong nih. Kalong tuh kan tidurnya malam ya. Ini Bapak gak pernah tidur. Karena Mazmur katakan dia penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dia jaga saudara 24 jam. Dia tolong saudara. Gak usah takut akan hari esok. Karena ini bagian dari rezeki anak saudara. Dijaganya saudara dengan para malaikat. Ini rezeki anak. Rezeki terbesar, saudara dan saya diangkat jadi anak. Diangkat jadi anak supaya jadi ahli waris. Kenapa saya bilang walaupun saudara udah usianya tua, di mata Tuhan saudara tetap anak. Di mana buktinya Pak? Saudara masih ingat gak kisah Lazarus dan orang kaya? Lazarus mati, orang kaya mati. Lalu orang kaya melihat di sorga. Lazarus lagi apa? Duduk di mana? Pangkuan Abraham. Duduk di pangkuan itu adalah gambaran apa? Anak duduk di pangkuan bapaknya. Kan bukankah julukannya Abraham apa? Bapak orang beriman. Bapak duduk di pangkuan. Emangnya gak berat? Abraham udah tua. Itu adalah istilah atau gambaran bahwa di sorga sana, di mata Tuhan, saudara adalah anak-anaknya. Saya nggak tahu apa pergumulan saudara. Mari berjalan bersama Bapa. Mari melangkah bersama Bapa. Karena Dia Bapa yang baik buat kita semua. Dia yang membuat saudara dan saya bisa memerintah.
Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Aku biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Saudara dan saya bagaikan Omoba Aina yang pada saat diberikan sebagai hadiah tawanan, gak tahu nanti hidupnya bagaimana. Untung Ratu Victoria menaruh kasih. Saudara dan saya adalah budak-budak dosa. Hidup gak jelas, ujungnya adalah neraka. Saudara dan saya seperti Omoba Aina, bagaikan tawanan. Beruntung Raja Sorga menaruh belas kasihan buat kita, mengangkat saudara dan saya menjadi anak. Dan karena saudara dan saya anak, saudara memperoleh warisan. Saudara dan saya memperoleh satu hal ini, penyertaan saudara. Disertai oleh Bapa. Makanya Yesus katakan sebagai penutup, jika engkau mau berdoa, berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga. Gak ada satu agama manapun yang memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Sesibuk-sibuknya saya di kantor, saudara, gak mungkin karyawan main berani masuk ke ruangan saya, kecuali anak saya. Sesibuk-sibuknya saya, dari semua telepon yang masuk, kalau gak penting saya diemin, saya abaikan, biar miss call jadinya. Tapi beda kalau yang nelpon adalah anak. Anak punya hak istimewa. Anak berbeda perlakuannya. Anak punya akses yang boleh masuk dimanapun, kapanpun. Anak gak perlu sopan-sopan. Anak datang aja karena dia yakin itu bapaknya. Bapaknya sayang sama anaknya. Dan Bapa di sorga saking sayangnya kepada kita semua, Dia mengutus anaknya yang tunggal, dikorbankan mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib adalah penghinaan paling kejam. Bahkan di kayu salib Dia berkata, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Supaya dia yang terhina, saudara, mendapat berkat, dimuliakan di dunia ini. Dia yang ditolak di sorga, ditolak di neraka, tergantung di kayu salib, sehingga dia berteriak, Eli Eli lama sabaktani, supaya saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Saudara diterima di sorga, diterima di bumi, dan bersyukur. Dia berkata, sudah selesai, udah beres. Sertifikat saudara sebagai anak udah beres. Dan nama saudara dan saya bukan hanya ditulis, Alkitab katakan diukir. Kalau diukir gak ada penghapusnya, saudara. Kalau diukir selama-lamanya, saudara. Kalau orang bercerai, berantemnya suka ngomong gini, mantan istri ada, mantan suami ada, mantan anak gak ada. Betul, saudara, gak ada mantan anak. Saudara selama-lamanya jadi anak Allah.